Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Bayu Sutikno selaku dosen pembimbing, izinkan saya, Adrian Zarfandi, mahasiswa MMUGM Kampus Jakarta, konsentrasi entrepreneurship untuk menyampaikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Modifikasi Model Bisnis Restoran Griyo Dahar Cendana. Selanjutnya, latar belakang penelitian ini diawali dengan analisis lingkungan eksternal, di mana perekonomian di Indonesia mendapat dukungan yang kuat dari peningkatan konsumsi pangan rumah tangga. Ditambah dengan pemerintah yang berkomitmen untuk meningkatkan sektor pariwisata, di mana salah satunya adalah peningkatan dalam aspek wisata kuliner. Tren dan potensi bisnis kuliner merupakan salah satu aspek pariwisata yang mendukung perkembangan pada sektor pariwisata di Indonesia. Industri kuliner sekarang ini sudah bergerak menjadi gaya hidup bagi kalangan masyarakat. Kuliner tradisional pun tidak luput dari perhatian para penikmat kuliner di Indonesia. Kota Solo sebagai salah satu kota terpadat di Jawa Tengah dengan populasi sebesar 579,212 jiwa menawarkan peluang yang cukup menjanjikan bagi bisnis kuliner. Peningkatan PDB makanan dan minuman menunjukkan adanya potensi pertumbuhan yang akan terus meningkat dalam industri kuliner. Pertumbuhan ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha dalam pengembangan bisnis kuliner itu sendiri, menghadirkan inovasi produk, dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam. Menurut data Pusat Statistik, mencatat produk domestik bruto atas dasar harga konstan, industri makanan dan minuman sebesar 813,6 triliun pada tahun 2022. Nilai itu naik 4,90% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 775,10 triliun. Restoran Biodahar Cendani merupakan salah satu restoran di daerah Solo. Untuk mengetahui mengenai restoran ini, maka akan saya jelaskan pada lingkungan internal perusahaan berikut ini. Oke, restoran Biodahar Cendani didirikan pada tahun 2022 oleh Bapak Blada Wiratna. Griyo Cendani ini merupakan salah satu bisnis dari Griyo Wiratna yang merupakan perusahaan keluarga yang mengelola berbagai bisnis, diantaranya ada butik, restoran, serta jajanan cemilan khas Jepang. Restoran ini menyajikan nuansa klasik dengan bangunan utama berupa limasan. Segmentasi pelanggan restoran GDC awalnya memang menargetkan sebagai tempat makan untuk keluarga, karyawan, maupun tempat untuk nongkrong. Namun, berjalannya waktu, restoran Griyo Dahar Cendani ini menghadapi tantangan stagnansi dan penurunan dalam penjualan. Jadi, rumusan masalahnya sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, Kota Solo dengan populasi yang cukup besar menjadikan Kota Solo sebagai pasar yang bisa dibilang cukup potensial untuk industri kuliner. Namun, tetap saja restoran Griyo Dahar Cendani ini mengalami stagnansi pendapatan yang tidak kunjung meningkat, disebabkan oleh segmentasi pelanggan yang kemungkinan tidak tepat serta value proposition yang kurang sesuai. Oleh karena itu, Griyo Dahar Cendani membutuhkan modifikasi model bisnis agar bisnis yang dijalankan tetap bertahan dalam persaingan yang ada di pasar. Modifikasi model bisnis ini diperlukan oleh GDC untuk menentukan strategi dan pembuatan keputusan yang tepat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana konsep modifikasi model bisnis restoran Griyo Dahar Cendani dalam menghadapi stagnansi penjualan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu merancang model bisnis baru yang dapat membantu restoran Griyo Dahar Cendani dalam menghadapi stagnansi penjualan tersebut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi praktisi maupun akademisi. Selanjutnya, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kanvas model bisnis yang ditulis oleh Osterwalder dan Pickner, di mana yang menjelaskan bahwa bisnis model kanvas adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, serta mengevaluasi dan mengembangkan model bisnis. Dengan adanya 9 blok
kanvas ini memungkinkan terciptanya sebuah konsep bisnis yang lebih mudah dipahami oleh orang banyak serta jelas dan sederhana. Selanjutnya, adapun peta empati merupakan sebuah alat yang membantu memahami secara lebih mendalam perspektif dan kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Peneliti juga menambahkan atau menggunakan landasan teori dari Romero dan Molina serta Geisdorfer mengenai inovasi model bisnis, di mana merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menciptakan dan mengambil nilai dari suatu perusahaan dengan cara yang berbeda. Jenis inovasi terdiri dari empat, yaitu adalah startup atau wirausaha rintisan, diversifikasi model bisnis, transformasi model bisnis, dan akuisisi model bisnis. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan teori analisis sensitivitas untuk menganalisa kelayakan dari modifikasi model bisnis yang akan peneliti lakukan. Oke, desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam merancang modifikasi model bisnis restoran Griyo Dahar Cendani. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran sebenarnya gambaran yang komprehensif serta akurat tentang fenomena yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan makna yang terkait dengan fenomena yang akan diteliti dengan menggunakan metode in-depth interview. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur. Data ini berfungsi sebagai pendukung peneliti untuk merancang model bisnis yang sesuai. Peneliti menggunakan metode in-depth interview sehingga peneliti akan menyusun pertanyaan secara terstruktur serta proses pemilihan narasumber didasarkan pada prinsip expert sampling, di mana peneliti memilih partisipan yang dianggap ahli atau memiliki pengetahuan mendalam tentang topik penelitian, sehingga narasumber dapat memberikan wawasan dan informasi yang kaya. Pedoman wawancara dirancang berdasarkan pertanyaan yang disesuaikan untuk menggali informasi yang relevan dalam konteks penelitian ini. Berikut bisa dilihat juga protokol dari indeks interview untuk manajemen restoran GDC maupun untuk customer restoran GDC. Oke, baik. Selanjutnya, peneliti menggunakan konten analisis untuk menganalisis terhadap teks hasil wawancara yang dilakukan kepada manajemen dan pelanggan restoran Griyo Dahar Cendani. Hasil analisis ini digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan dan merancang serta memodifikasi model bisnis tersebut. Peneliti juga melakukan perhitungan kelayakan finansial untuk melihat perbandingan kelayakan keuangan sebelum dan sesudah melakukan modifikasi model bisnis. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada manajemen restoran Griyo Dahar Cendani secara tatap muka, di mana hal tersebut dilakukan pada tanggal 23 Desember 2023 untuk menggali informasi mengenai kondisi bisnis restoran GDC, di mana hasil dari wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk merancang kanvas model bisnis restoran Griyo Dahar Cendani. Sebagai penjelasan, customer segmen restoran Griyo Dahar Cendani adalah yang tadi sudah saya sempat singgung, itu adalah keluarga, lalu karyawan, karena di daerah sekitaran restoran Griyo Dahar Cendani itu terdapat banyak pabrik. Lalu adalah remaja. Lalu segmen selanjutnya adalah remaja, di mana memang disasar untuk tempat nongkrong bagi kaum-kaum remaja. Oke, selanjutnya value proposition yang ditangkap oleh peneliti adalah restoran Griyo Cendani ini memiliki konsep tradisional Jawa, yaitu berupa limasan. Dan hidangan yang menjadi unggulan di restoran Griyo Cendani ini adalah iga. Lalu memang ditambah juga dengan nuansa atau kuliner Jawa ontetik. Saluran yang digugakan oleh restoran Griyo Cendani ini adalah berupa media sosial, itu berupa Instagram dan WhatsApp, lalu juga menggunakan flyer dan poster untuk membagikan selebaran. Secara customer relationship, restoran Griyo Cendani ini memberikan diskon atau promo. Mereka menggunakan survei umpan balik untuk melihat kepuasan pelanggan serta interaksi personal, yaitu pada saat customer datang,
Karyawan restoran Giro Dahar Cendani ini berinteraksi dengan menggunakan bahasa Jawa. Jadi mengenali pelanggan setia juga, serta membuat program keanggotaan. Sebenarnya revenue stream yang dimiliki oleh restoran Giro Dahar Cendani ini berupa penjualan makanan dan minuman. Lalu aktivitas kuncinya adalah penjualan makanan dan minuman serta kegiatan pemasaran. Partner dari restoran Geodahar Cendana ini sendiri adalah pemasok bahan baku maupun perangkat desa serta Karang Taruna untuk membantu alur parkir yang ada di restoran Geodahar Cendana itu sendiri. Selanjutnya, key resource yang dimiliki oleh restoran Geodahar Cendana ini berupa SDM, baik itu chef, barista, maupun helper, pelayan kasir, serta petugas kebersihan. Ada juga bangunan atau infrastruktur yang dimiliki oleh restoran Geodahar Cendani serta financial support. Dan yang terakhir, secara cost structure, eh, restoran Gridodara Cendani ini memiliki dua hal, yaitu fixed cost berupa gaji, kompensasi karyawan, serta operasional cost, yaitu infrastruktur, riset, atau menu baru. Oke, selanjutnya peta empati dapat dilihat pada layar, di mana hal ini didapat dari hasil wawancara dengan 6 orang pelanggan, di mana peneliti menggali terkait apa yang mereka pikir dan rasakan, apa yang mereka lihat, apa yang didengar oleh customer, apa yang customer katakan lakukan, apa kekecewaan dan apa harapan dari customer tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen dan pelanggan restoran Biodahar Cendani, dilakukanlah analisis komprehensif untuk memahami dinamika yang ada di restoran Biodahar Cendani. Analisa ini menggunakan business model canvas dan peta empati tentunya. Dengan menggunakan dua alat analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi apa aja sih area masalah, peluang untuk peningkatan, serta inovasi yang akan dilakukan. Hasil dari analisa tersebut dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat penambahan pada value proposition, di mana yang sebelumnya konsep tradisional Jawa, hidangan olahan iga, serta kuliner Jawa otentik, sekarang ditambah dengan terkait wisata edukasi Desa Rotan. Karena di daerah sekitar itu cukup banyak untuk pengrajin rotan di daerah situ. Lalu hal ini mempengaruhi elemen lain dari kanvas model bisnis, yaitu baik dari customer segment, channel, revenue stream, key activity, key partner, key resource, serta cost structure tentunya. Ya, bisa dilihat ini adalah analisa kelayakan finansial yang sudah peneliti lakukan, di mana ini adalah analisa keuangan restoran Biodahar Cendani sebelum dan sesudah dilakukan modifikasi model bisnis. Di mana setelah dilakukan modifikasi model bisnis, secara estimasi keuangan dapat dilihat bahwa NPV-nya sebesar 24.188,263 dan IRR sebesar 13,85% serta payback period dalam waktu 3 tahun. Dari perbandingan NPV, IRR, dan payback period ini, sebelum dan sesudah modifikasi dapat disimpulkan bahwa modifikasi model bisnis restoran Geodahar Cendani itu layak untuk dilakukan. Selanjutnya, implementasi modifikasi model bisnis restoran Geodahar Cendani ini akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi, di mana secara detail implementasi tersebut dapat dilihat pada bagian yang terlihat di layar. Pada proses implementasi ini dibutuhkan seorang penanggung jawab. Selain owner atau manajemen restoran Geodahar Cendani, ada pula penanggung jawabnya adalah seperti manajer umum, tim keuangan, tim sales dan marketing, tim SDM, serta manajer operasional, di mana mereka memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik selama modifikasi model bisnis maupun setelahnya, pada saat restoran ini sudah beroperasional selama sehari-hari. Di mana diharapkan setelah dilakukan modifikasi model bisnis ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan serta meningkatnya pendapatan dari restoran Geodahar Cendani. Berikut dapat dilihat ini adalah sumber dan referensi yang digunakan peneliti dalam menyusun tesis ini. Demikian tesis ini saya sampaikan. Saya berharap Bapak Ibu dosen penguji dapat memberikan masukan maupun saran bagi peneliti. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.